Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, Sobat Indonews.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama saya, Bram Hayomi. Di dialog kali ini, saya mendapatkan kejutan karena ada senior kawan lama yang hadir di sebuah acara di Coach Hotel Surabaya. Di sebuah dialog, sebuah launching tempat di Coach Hotel tentang kopi tadi. Jadi kita sudah minum kopi dan kita sudah seger gitu ya. Nah, Sobat Indonews.tv, singkat kata saya mendapatkan dari kawan lamanya senior saya, dulu ketemu saya di sebuah program di Are TV Surabaya, yang sekarang sudah berganti nama lah ya. Prosesnya tentang digitalisasi sehingga berubah semua ya. Tapi saya yakin energinya, kemampuannya, skillnya, kompetensinya masih sangat kuat sekali. Di sebelah saya sudah ada Bang Sas, namanya Bas Sasetyo Milutama. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Sas, ini kita nggak ketemu berapa lama? Waduh, udah puluhan tahun ya. Puluhan tahun ya. Mulai terakhir tuh 2010-2011. Terus abang kemana? Saya di Surabaya, abang kemana? Saya balik ke Jakarta. Jakarta ya. Iya. Bang Sas, ini terima kasih banyak. Saya sudah dihadiahi dua buku ya. Iya. Tapi judulnya ini kok Wong Katro. Wong Katro emang desa. Iya, Wong desa. Wong desa terus apa ya? Orang yang nggak punya opo lah pokoknya Iya. gitu ya. Tapi merambah media. Iya. Emang dari mana asalnya, Bang? Nah, saya begini, saya Surabaya. Jadi Wong Katro ini memang saya mempersonifikasikan itu diri saya. Nah, saya kan orang kampung nih, orang kampung. Tiba-tiba masuk di sebuah perusahaan televisi swasta yang nasional, yang besar, yang semuanya serba elektronik. Nah, itu saya terheran-heran. Jadi kayak karena orang makanya saya katro. Orang gitu. kalau bisa menulis buku itu kan berarti ada pengalaman di sebuah produksi, baik itu media tulis ataupun filman ya. Tadi abang sudah mengatakan bahwa abang di media film ya. Awalnya di media film saya awal mulai karir itu di wartawan. Di mana itu? Jadi di wartawan majalah berbahasa Jawa. Itu majalah penyebar semangat. Oh iya, sama sekarang masih ada itu. Masih ada. Jadi ini majalah tertua di Indonesia sampai sekarang. Jadi saya berkarir itu sebagai wartawan, staf redaktur itu selama 10 tahun. Kemudian saya masuk ke SCTV Surabaya waktu itu ya. Waktu itu Surabaya tahun 93. Kemudian saya bertahan itu sampai 18 tahun. Nah, jadi dari peralihan media cetak, media elektronika, kemudian dari Jakarta itu saya balik pulang kampung. Nah, pulang kampung tahun 2019, pulang kampung Surabaya. Nah, saya mempelajari online, digital, karena saya bergabung di Stikosa AWS, itu alma mater saya. Nah, di situ saya belajar. Nah, dari pengalaman 3 fase perkembangan media ini, saya tulis menjadi buku ini. Bang, ini kalau sekarang kita fokuskan pembicaraan kita di abang yang mana nih yang tertarik ini kira-kira? Saya judul buku yang pertama. Wong Katro. Wong Katro. Apa isinya nih, Bang? Nah, ini Wong Katro ini. Jadi ini seperti menceritakan pengalaman saya dalam 3 periode. Ini ada fotonya Bang Sas ini ya. Terus. Tapi saya masukkan juga ilmu-ilmu teoritis tentang pertelevisian. Jadi bagaimana kita mengemas program, bagaimana kita memproduksi sebuah program. Nah, itu saya gabungkan. Oke, Bang. Sobat Indonews.tv nanti akan kita bedah lagi ya, sebenarnya gambar-gambarnya ini memang di saat produksi ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi Sobat Indonews.tv bersama saya Bram Hayomi dan masih bersama Bang
Bangsas, seorang senior di bidang pertelevisian, masih di samping saya, dan saya ingin mendalami lagi tentang proses Wong Kartro ini. Ini proses Wong Kartro ini kalau saya mau dapatkan bagaimana Bang? Boleh. Ada dijual? Bisa menghubungi saya langsung, karena saya tidak masuk di toko buku. Ini dijual nggak? Iya, jual. Jadi kalau ada kolega, ya beli langsung. Oh gitu ya. Tapi kalau saya lihat sepintas ini kan menceritakan tentang Abang ini mau mengajarkan tentang pengalaman-pengalaman Abang di kehidupannya Abang. Ya. Bukan, sebenarnya pengalaman profesional. Jadi Iya. secara pribadi saya enggak. Jadi Nggak profesional. sehingga nanti bisa diterapkan oleh para mahasiswa broadcasting. Karena ini tips praktis. Ini kalau boleh saya sebut agak sedikit kontrol itu project kangen ya Bang? Kelangenan. 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 Kelangenan tuh gimana? Kelangenan tuh kesenangan karena didorong oleh hobi aja. Jadi saya tidak mencari itu. Jadi kalau Didorong oleh orang, hobi. orang kalau mau telepon Bangsas, Bang aku dikirimin dong, kasih ya. Nah, itu biasa. Teman-teman, terutama buat ini ya, dari kampus-kampus Iya. ada mungkin D3 TV-nya atau perfilman gitu ya. Karena ini saya bahas langsung pengalaman praktek. Jadi saya membatasi teori, tapi praktek lagi. Bang, kesan-kesannya atau pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang tertarik di dunia perfilman Bang apa? Ya mesti harus terus belajar, berproses itu kan tidak mengenal lelah. Rata-rata anak muda sekarang ini kan pengennya konstan, apa itu instan. Apalagi sekarang ya. Iya, padahal untuk mencapai suatu prestasi atau profesi tertentu itu kan harus ada proses. Memulai dari termasuk pernah ditipu, pernah di macam-macam itu kan pengalamannya kan. Nah, dari situ akan menghasilkan nilai kerja, nilai profesional. Jadi ada sakitnya, ada sakitnya. hikmatnya. Nah, rata-rata anak sekarang kan pengennya instan. Nah, sekarang ini instan dan cepat dapat apapun. Ya. Padahal ibaratnya seperti pepatah gitu, kalau air pun ditetesin air atau batu ditetesin air itu lama-lama juga lupa. Iya. Tapi dia tidak ingat lama-lamanya kan, Iya. karena lama-lama kan proses ya. Iya. Konsisten. Nah, kalau ditembak atau bolong nggak bisa ya. Itu harus konsisten. Apapun profesi itu kan baik. Asal konsisten. Jadi ada sang penemu nih Bang, sang penemu. Ya, penemu itu saya mengisahkan bagaimana seorang talent mencari koordinator itu mencari artis. Nah ini saya menceritakan bagaimana produser dangdut waktu itu menemukan Inul Daratista. Jadi itu liku-likunya bagaimana itu saya ceritakan. Sebenarnya Sobat Indonesia kalau dikulik-kulik memang cukup luar biasa ya pengalaman Bangsas. Cuman sekali lagi kita tidak bisa perpanjang karena waktunya memang tidak bisa sepanjang itu untuk kita dialog hari ini. Lain waktu kita akan lanjutkan dengan dialog-dialog dengan Bangsas yang lebih dalam lagi. Siap. Tapi satu quote bagi saya dari saya bahwa proses itu dibutuhkan melalui sakit, melalui bahagia, sakit lagi bahagia, tadi maksudnya mau ditipu segalanya ya. Itu yang memang harus dilalui dan itu namanya pembelajaran hidup. Maka lakukan sesuatu dengan serius, jangan berpikir 0, dulu. Tapi bekerjalah, berkaryalah, berkreasi, nanti nilainya akan datang sendiri. Datang sendiri. Bang, terima kasih banyak atas hari ini. Semoga selalu panjang umur, sukses, sehat selalu. Amin, amin, amin. Habis ini berkarya di Jogja katanya. Ya. Di RCTI Jogja. Bukan, di Matrix TV. Matrix TV, oh luar biasa. Sobat Indonesia, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih banyak.